Nyi Blorong 1500 tahun yang lalu, waktu umur 3000 tahun. Nah, dia jatuh cinta pada seorang manusia. Saya tanya manusia siapa? Mohon maaf, saya sebutkan seorang raja lah, seorang raja ya. Saya tidak sebutkan nanti keluarganya nggak terima ya. Seorang raja terkenal dalam sejarah Indonesia, seorang raja. Nah, kemudian raja itu menyatakan mau menikah dengan Nyi Blorong asal dikasih kekayaan. Nah, Nyi Blorong itu bisa mengambil semua harta-harta yang perahu-perahu karam, kapal-kapal karam di lautan bisa diambil, Mbak Jana. Jadi kapal Cina, kapal VOC, kapal-kapal apa karam bisa diambil. Jadi dia bisa ngambil emas-emas. Nah, diambil emas banyak-banyak, diberikanlah kepada raja itu. Nah, karena raja itu punya banyak emas, bisa beli senjata, bisa beli meriam, beli segala-galanya, akhirnya menjadilah kerajaan itu kuat. Ternyata setelah kerajaan itu kuat, bisa punya pasukan banyak, tidak mau menikah dengan Nyi Blorong. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Selamat siang, Bapak Ibu. Iya, kita akan lanjutkan ini cerita berikutnya dari yang di Pantai Osing Banyuwangi itu, Pak. Kita sudah sampai kepada yang terbongkar akhirnya semua rahasia dari si ibu dengan si tokoh agama tersebut, Pak. Baik. Baik, jadi Bapak Ibu, cerita berikut menjadi sangat menarik. Cerita yang bagian kedua ini sangat menarik. Bahkan Mbak Jana, saya punya rekaman ada ratusan atau mungkin lebih rekaman video terapi. Semua dihapus, ditukar dengan satu rekaman ini saya mau, saking berharganya. Ya, jadi Bapak Ibu, disinilah mitos-mitos masa kecil saya di otak saya ternyata terbantah semua. Salah, ini yang benar. Ya. Nah, jadi Mbak Jana, akhirnya sekarang zaman saya kecil saya ingin tahu apa sih itu pesugihan. Apa itu tumbal? Kok ada orang ditumbalkan kok mati bisa berapa keturunan mati. Kemudian saya dengar kabar tentang pesugihan itu Nyi Blorong. Mohon maaf, waktu itu sempat difitnah Nyi Kidul pesugihan, ternyata semua itu penipuan. Jadi Mbak Jana, waktu saya sikat yang tokoh agama palsu dari Kalimantan itu, sudah dia bertobat, kita hilangkan kesaktiannya. Waktu mau kita keluarkan, setelah dia kita keluarkan, tiba-tiba ada yang nyelonong. Aku juga mau keluar. Nah, bilang, stop, siapa kamu? Aku Nyi Blorong. Wah. Jadi Mbak Jana, saya sudah sejak lama baca tentang Nyi Blorong. Saya sudah pengen cek seberapa sih saktinya dia, ya mau saya adu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengerti, kalau kita senang sabuk versasi, parfum versasi, ada lambangnya manusia rambut ular, itu Medusa. Jadi bahasa Yunaninya Nyi Blorong itu di sana disebut sebagai Medusa. Di sini disebut sebagai Nyi Blorong, itu anaknya Nyi Kidul, manusia berambut ular, sama itu makhluknya, ya. Nah, singkat cerita, jadi ada cerita yang unik. Nyi Blorong 1500 tahun yang lalu, waktu umur 3000 tahun. Nah, dia jatuh cinta pada seorang manusia. Saya tanya manusia siapa? Mohon maaf, saya sebutkan seorang raja lah, seorang raja ya. Saya tidak sebutkan nanti keluarganya nggak terima ya. Seorang raja terkenal dalam sejarah Indonesia, seorang raja. Nah, kemudian raja itu menyatakan mau menikah dengan Nyi Blorong asal dikasih kekayaan. Nah, Nyi Blorong itu bisa mengambil semua harta-harta yang perahu-perahu karam, kapal-kapal karam di lautan bisa diambil, Mbak Jana. Jadi kapal Cina, kapal VOC, kapal-kapal apa karam bisa diambil. Jadi dia bisa ngambil emas-emas. Nah, diambil emas banyak-banyak, diberikanlah kepada raja itu. Nah, karena raja itu punya banyak emas, bisa beli senjata, bisa beli meriam, beli segala-galanya, akhirnya menjadilah kerajaan itu kuat. Ternyata setelah kerajaan itu kuat, bisa punya pasukan banyak, tidak mau menikah dengan Nyi Blorong karena rambut saya ular, kata Nyi Blorong. Rambutnya kan ular. Sakit hatilah dia. Saya tanya, dendamlah saya. Dendam kepada raja itu, bukan kepada semua manusia. Nah, karena dendam kepada semua manusia, maka Tuhan menghukum dia. Dia dikutuk, yaitu tidak bisa bertemu dengan ibunya lagi. Nah, pada waktu dia melakukan kesalahan, dia umur 3000 tahun. Jadi dia dikutuk untuk 3000 tahun ke depan. Tidak bisa ketemu dengan ibunya. Padahal di matanya Nyi Blorong, Nyi Kidul, ibunya adalah segala-galanya. Bahkan dia berpikir ibunya adalah Tuhan. Ya, dia sedih sekali tidak bisa ketemu. Tapi sama Tuhan dikasih kata kunci. Kalau kamu bisa berdoa kepada Tuhan, maka kamu akan bisa ketemu dengan ibumu. Hukuman bisa diperpendek, kutukannya bisa hilang. Nah, mulai dia mencari semua tokoh agama. Mohon maaf Mbak Jana, di sini semua kena sentil, semua kena sindir. Dia bahkan mengatakan yang berbuku, yang berjubah, berkerudung itu kena semua itu, ya. Nah, jadi tokoh-tokoh agama itu didatangi sama dia. Kenapa didatangi? Cuma minta diajari berdoa. Ajari saya berdoa supaya bisa ketemu sama ibu saya. Ditanya, coba ceritakan dulu, bagaimana ceritanya dulu. Ada cerita, raja itu minta kekayaan, dikasih kekayaan, kasih emas banyak-banyak. Ternyata tidak menikah. Nah, tokoh-tokoh agama ini kurang ajar. Oh, kalau gitu kasih saya emas dulu. Saya kasih emas, nanti kamu
saya kasih ajarin doa. Cuma minta ajarin doa Mbak Jana, suruh nyari emas dulu, nyari emas, kasih emas. Lagi. Sudah kasih janjikan mau diajar doa, enggak jadi diajar doa, minta emas terus. Akhirnya saya sakit hati, saya marah. Saya rajam. Saya bunuh 7 turunan. Nah, jadi kenapa ada tumbal mati ke 7 turunan? Ya karena membohongi Nyi Blorong, dia sakit hati. Tak bunuh 7 turunan, tak rajam di api-api, rajam dilempari batu di api-api ya. Karena membohongi dia. Nah, singkat cerita akhirnya saya bilang, terus dia sudah putus asa, biarlah saya jalani hukuman lagi 1500 tahun pada rindu sama ibunya. Nah, saya bilang, begini ya, saya bisa ngajari kamu berdoa. Nggak mungkin tidak ada orang yang tulus. Saya tulus. Saya tidak minta apa-apa, saya tidak minta emas, tidak minta apa. Maka saya bisa ngajari kamu. Kan Tuhan kasih tahu ada yang tulus ngajari, saya akan tulus ngajari kamu. Nah, lucu sekali. Pada waktu itu Mbak Jana, ada seorang teman kami yang ikut megangin tangannya waktu orang ini kesurupan, yaitu namanya Pak Irwan dari Malang, itu memang indra keenamnya kuat. Tiba-tiba orang sedang kesurupan, dilepas tangannya, dia lari ke depan. Udah kita kan ngamuk, ini orang lagi kesurupan, dilepas tangannya. Nanti kalau meronta-ronta kan gimana? Saya kejar ke depan. Apa kata Irwan? Ada kereta mendarat di genteng. Ada kereta. Kok tuli semua, kok goblok semua. Ada kuda, kereta kuda mendarat di genteng. Padahal dia belum tahu apa-apa. Nah, singkat cerita saya udah curiga. Kereta kuda mendarat di genteng, ini Nyi Blorong. Jangan-jangan ibunya mendarat di genteng. Nyiro Kidul. Nah, singkat cerita akhirnya Mbak Jana, kita ajari dia berdoa. Nah, doanya sederhana Mbak Jana. Dia doanya simpel sekali. Tuhan, aku rindu bertemu ibuku. Cuma itu doanya. Ya, akhirnya lululah hatinya Tuhan. Tuhan katakan sudah kasihkan ibunya. Nah, saya ambilkan ibunya. Ternyata memang sudah di genteng, sudah menunggu. Datanglah Nyiro Kidul, ketemulah sama Nyi Blorong. Ibu. Nah, singkat cerita langsunglah sudah bertemu. Sejak saat itulah saya bersahabat baik dengan Nyiro Kidul. Bahkan dia mengatakan nama aslinya dia adalah, saya tanya, siapa namamu? Nama asli saya Larasati. Ya, tetapi saya boleh memanggil dia Rasati. Ya, jadi saking kami bersahabat akrab. Nah, apa yang terjadi? Ada satu hal yang saya petik dari sini, Mbak Jana. Nyiro Kidul. Ini adalah makhluk yang sangat tua, Mbak Jana. Sejak Tuhan menciptakan dunia, Tuhan ciptakan daratan dan lautan. Nyiro Kidul diminta menguasai bagian laut. Perlu diketahui dunia ini 70% adalah laut. Berarti sebagian besar dunia dia yang pegang. Nah, wejangannya sangat luar biasa. Berdoalah dengan hati, dengan perbuatan, bukan dengan mulut. Tuhan tidak peduli doa dari mulut. Tuhan lebih berdoa perbuatan yang baik. Kemudian ada beberapa poin lagi. Doa seorang ibu menyelamatkan anaknya. Doa seorang ayah menyelamatkan anaknya. Maka bagi orang tua, doakanlah anak-anak kalian, karena doa seorang ibu dan seorang ayah sangat menyelamatkan anaknya. Ya, banyak wejangan-wejangan. Salah satunya yang paling berkesan di otak saya, berdoalah dengan perbuatan, dengan hati, bukan dengan mulut. Jadi kalau kita berdoa, tidak usah mulutnya, hatinya dan perbuatan itu lebih berkenan di mata Tuhan. Demikian Mbak Jana kira-kira. Nah, ada yang mau tanyakan lagi Mbak Jana? Ya, sudah cukup Pak. Dan sangat menginspirasi untuk kita generasi muda dan yang penerusnya. Selalu ingat-ingatlah berdoa dengan hati dan perbuatan.